Perkenalkan, saya Ibu Tari, salah seorang umat dari paroki Santo Yohanes Rasul di Pringwulung. Saya sih senang sekali ketika paroki memfasilitasi misa online. Karena selama beberapa waktu kan kita nggak bisa misa. Lalu ada misa online, itu bagi saya jawaban atas kerinduan saya mengikuti misa. Meskipun sekarang itu paroki sudah memulai dengan misa tatap muka, bagi saya lebih senang, lebih nyaman itu misa online. Karena saya bisa sewaktu-waktu ya menentukan sendiri bersama keluarga saya kapan akan misa. Lalu juga ada ibu, ada anak-anak yang terkendala karena usia untuk datang misa tatap muka, bisa misa bersama-sama. Lalu juga lebih santai karena di rumah ya, tidak harus berpakaian rapi seperti kalau mau ke gereja. Makanya misa online itu bagi saya senang dan menjawab kerinduan saya. Ya, kalau harus misa offline, satu, ibu saya tidak bisa ikut, anak-anak saya yang di bawah umur 10 tahun tidak bisa ikut. Lalu juga harus daftar, lapor ke ketua lingkungan, harus pakai kartu, maskeran. Lalu nanti juga di gereja harus macam-macam, katanya begitu, harus cuci tangan, harus dicek suhu, harus apalagi lah, pokoknya macam-macam hal harus dilakukan ya. Jadi bagi saya misa online itu sampai sekarang saya ikuti, itu menyenangkan dan menjawab kerinduan saya untuk ikut misa. Tidak perlu ribet, tidak perlu macam-macam hal aturan yang harus saya ikuti ya. Saya ikuti dengan ketat kalau dibandingkan dengan saya harus ikut misa offline, misa tatap muka, datang ke gereja. Ada lagi ya, misa online ini membuat saya dan seluruh anggota keluarga bisa bersama-sama. Kalau saya ikut misa tatap muka di gereja, saya berangkat sendiri, saya dan suami saya. Tetapi cucu, anak ya, dan anggota keluarga yang lain termasuk ibu saya yang sudah berusia 84 tahun tidak bisa ke gereja ya. Jadi sekarang salah satu solusi menjawab kerinduan untuk ikut misa itu misa online. Selamat siang sahabat-sahabatku semua. Kenalkan, nama saya Ivan. Saya orang paroki Pringwulung, Yogyakarta. Ya, kok rasanya ganjel ya, wis banget, udah lama banget kita nggak ikut misa offline. Tetapi bagi paroki Pringwulung sudah dibuka loh misa offline umur 10 sampai berapapun asal sehat. Luar biasa, Pringwulung luar biasa ya. Kalau di paroki lain 10 sampai 60 ya, itu banyak yang mengatakan ya, tapi Pringwulung 10 sampai berapapun asal sehat. Buat saya misa offline adalah yang terbaik. Pertama, bisa ketemu dengan konco-konco. Yang kedua, bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui komuni kudus yang kita terima. Nah, yang ketiga, wah yes, ngono kalah produk konco-konco pasti senang itu produk konco-konco. Apalagi saya di paroki Pringwulung banyak yang saya kenal itu. Tetapi memang ada kekurangannya ya, tapi bukan kekurangan lah, sebetulnya bukan kekurangan kalau saya, keterbatasan manusiawi ya. Harus sehat, umur tidak boleh dari 75, karena biasanya kalau 75 sudah terlalu tua. Kurang dari 10 tidak bisa.
Tetapi anakku kurang dari 10 bisa. Karena apa? Hasil tunggu neng omah sapa? Cuman aku, istriku dan anakku. Aku ke gereja itu ke gereja, masuk anakku tinggal sendiri. Ya sudah, ikut. Ya, menyenangkan pokoknya. Ya. Di samping itu, kalau misal online itu ribet rumah saku ya. Beli kuota, HP ini kudu HP, ya kan? Terus harus menyiapkan ruang, harus menyiapkan titik bengak, ya kan? Harus rumit rumah saku, ribet, ya. Pokoknya nggak suka aku lah, ya. Paling baik itu adalah bisa offline, ya. Bagaimanapun juga itu tak tergantikan bisa offline. Bisa offline ini menyenangkan. Coba, ya, persiapan, ya toh. Ngoyak-ngoyak anak, ayo ke gereja, ayo Bu ke gereja. Oh, kan ada rasa kebersamaan, ada niat bareng, ya toh. Itu ya bareng, ya. Tapi memang ada kelemahannya. Misalnya dijatah saya harus ke gereja Sabtu sore, sekarang berarti kan tidak bisa Minggu. Ya sudah, ikuti saja itu. Tetapi kan biasanya itu diumumkan jauh sebelumnya, sehingga saya bisa mengatur waktunya. Ayo Bapak Ibu, orang-orang Pringbulung, ke gereja dong. Jangan terlalu terbiasa dengan online. Generasi online, generasi keset, malas. Hati-hati loh. Anak cucumu tiru-tiru wong elek tenang. Generasi kita bagaimana? Generasi online, generasi koset. Sudah, hilangkan online, misa offline, ikuti aturan gereja. Aku di syuting. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa berkah dalam. Ini saya sedang berkebun, menyirami tanaman-tanaman yang nanti bisa digunakan untuk menghias altar. Ada macam-macam. Karena sekarang kita sudah mulai dengan perayaan Ekaristi offline. Hampir setiap paroki sudah mengadakan perayaan Ekaristi yang bisa dihadiri oleh seluruh umat. Dan di kalangan umat mungkin juga muncul beberapa sikap batin ya, tentang perayaan Ekaristi yang offline dan online. Sebagian merasa nyaman, sebagian merasa begitu menikmati dengan perayaan misa online karena dapat menyesuaikan waktu dengan sebebas-bebasnya. Mau pilih jam berapa, ikut perayaan Ekaristi dari paroki mana, semua dapat diakses ya melalui internet. Bapak Ibu, saudara-saudari, banyak juga umat yang merindukan untuk bisa menghadiri perayaan Ekaristi secara offline, benar-benar hadir secara fisik di gereja mengikuti perayaan Ekaristi. Sebenarnya bagaimana toh? Saya terkesan dengan istilah yang dipakai dalam bahasa Jawa untuk menyebut Ekaristi, yaitu dengan kata bujono. Bujono itu artinya perjamuan, makan bersama. Dan memang menurut saya hakikat dari perayaan Ekaristi itu bukan sekedar berdoa, tetapi memang perjamuan, makan bersama. Maka ya kita diundang untuk benar-benar hadir dan makan bersama dengan seluruh keluarga anak-anak Allah di dalam perjamuan yang disediakan oleh putranya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberikan tubuh dan darahnya untuk kita sambut sebagai makanan.
Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Sumber karena di dalamnya kita memperoleh kekuatan, daya hidup sebagai orang Katolik. Kita memperoleh daya hidup sebagai murid-murid Kristus supaya kita dapat bersaksi tentang kehidupannya, tentang kehadirannya, tentang karya-karyanya yang masih berlanjut sampai saat ini melalui karya-karya kita. Maka kita harus benar-benar hadir. Mari kita hadir dalam perayaan Ekaristi. Sama seperti tanaman ini ya. Saya menyirami, saya memupuk tidak bisa secara virtual. Harus benar-benar saya beri makanan, harus benar-benar saya siram dengan air supaya tumbuh, supaya menjadi subur, hijau, dan besok bisa digunakan untuk menghias altar, menjadi keindahan yang bisa dipersembahkan kepada Allah. Demikian juga hidup kita harus benar-benar diberi makan, menyambut, menerima makanan yang disediakan Tuhan, makanan kehidupan kekal itu, supaya kita benar-benar nempel bersatu dengan Kristus dan menghasilkan buah yang melimpah. Ingat, perayaan Ekaristi secara online adalah perayaan Ekaristi yang dilaksanakan atau pelayanan yang diberikan hanya untuk keadaan darurat. Maka kalau Bapak Ibu sudah tidak ada dalam keadaan darurat, datanglah. Hampir semua gereja juga paroki kita dengan setia menjaga protokol kesehatan. Mulai dari luar gereja sampai di dalam gereja, kita dengan patuh, dengan setia menjaga protokol kesehatan sehingga umat dapat mengikuti perayaan Ekaristi dengan hati yang nyaman dan aman, sehingga seminimal mungkin masuk dalam risiko untuk tertular. Itu yang diusahakan terus-menerus oleh paroki kita dan juga oleh semua paroki, supaya umat dapat menghadiri perayaan Ekaristi dengan nyaman dan aman. Jangan takut ikut misa ya, jaga protokol kesehatan. Kita tidak menjadi umat yang sombong dengan iman kita, seolah-olah iman kita lalu bisa dengan pongah mengalahkan pandemi ini. Tetapi kita beriman dengan bertanggung jawab. Kita beriman dengan penuh kesetiaan menjaga protokol kesehatan. Markisa, mari kita ikut misa.